Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Hafiz Fauzi Alhamadi. Di sini saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mewawancarai salah satu wakil dekan yaitu Pak Harmonis dengan materi tentang penerapan cara kawasan tanpa bebas merokok. Maaf Bapak. Ya, silakan. Saya ingin mewawancari Bapak. Saya di sini ada 6 soal pertanyaan yang harus diwawancari. Menurut Bapak, kalau di kampus ini kita ada kebijakan larangan merokok itu bagaimana? Iya, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini Universitas Muhammadiyah Jakarta ya. Jakarta itu adalah kampus yang komit kalau bicara pendidikan, tentu semua hal yang terkait dengan pendidikan itu menjadi perhatian. Nah, salah satu diantaranya adalah kita harus memberikan contoh di bidang kesehatan dan dianggap bahwa merokok itu kan merusak kesehatan. Ini perspektif yang dipakai ya. Walaupun ada mengatakan oh enggak kok ya itu persoalan lain ya. Ini kita pakai perspektif itu. Maka karena berangkat dari perspektif rokok sebagai kesehatan, maka kesehatan yang perokok sendiri dan yang yang kena oleh atau orang lain di luar perokok lah teman-teman itu yang maka dibikin kebijakan ini bukan hanya kebijakan fakultas, kebijakan UMJ, tapi ini kebijakan dari PP Muhammadiyah. Ini juga terkait dengan kebijakan Kementerian Negara karena kita ada di Indonesia, tentu kita merujuk kepada peraturan yang tertinggi negara dalam pemerintah berdasarkan aturan. Kemudian saya juga lupa nomornya, tanya saya lupa teman-teman tanggal berapa itu lupa saya, tapi ada kebijakan pemerintah, kemudian PP Muhammadiyah kebijakan, kemudian UMJ bikin. Nah, itu yang kita terapkan. Karena berangkat tadi bahwa ternyata kan para pemimpin kebijakan di kita ini memahami rokok itu menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Ya, baik bagi perokok sendiri maupun orang di luar yang merokok. Karena tadi kan yang kalau bagi saya malah disebut dari tadi istilahnya perokok pasif ya. Malah yang berbahaya rokok pasif itu. Sekali itu mungkin dasar kebijakan yang kita buat larang merokok di kampus ini gitu. Soal nomor kedua, bagaimana pendapat Bapak soal kebijakan kawasan tanpa rokok di kampus UMJ? Saya pribadi ya, saya semua kebijakan yang bagus itu saya adalah orang termasuk yang kalau bilang pertama nggak enak bahasanya. Saya mendukung lah bahasa itu teman-teman. Karena kebijakan menurut saya ini bagus ya. Bagus bagi perokok sendiri, bagus bagi orang-orang yang tadi yang bukan perokok atau sebut perokok pasif tadi itu bagus. Nah, saya kadang pikir begini, bagi orang perokok teman-teman, kalau dia nggak merokok dia bisa nabung itu bisa kemana-mana, kan itu bisa haji itu. Saya kalau beringat saya contoh nih kakak sepupu saya itu perokok berat, teman-teman ya. Kemudian dia coba menghentikannya total malah teman-teman. Memang nggak boleh gitu ya. Tapi ternyata malah kemudian dari sisi kesehatan dia badannya dibagus dia kan dia. Itu karena merokok itu kan merusak. Tapi ternyata bagi sebagian orang mengatakan enggak kok. Ini memang tergantung kita pakai mana ya. Maka sekali tadi bagi saya kebijakan yang bagus karena semangat kebijakan anti rokok itu bagus bagi saya ya. Saya nggak tahu bagi orang lain itu. Ini kan perspektif saya itu kan. Karena saya merasakan kan dulu pernah saya rokok dampaknya ke saya kan bilang tadi dia ada bintik-bintik di paru-paru saya itu dilihat bapak rokok ya itu dulu saya merokok waktu kecil ya, sebelum saya kuliah, tapi ketika saya berdua tahun setahun kuliah saya berhenti merokok dengan tapi ketika saya kuliah saya coba lagi merokok langsung sepuin dunia tuh putar tuh ceritanya panjang teman cerita itu panjang kemudian saya dapat PMB akademik dia yang anti rokok juga, dia bilang ini orang merokok itu sama dengan membakar duit kata dia, itu kan itu. Nah itu pikir itu kan. Lalu waktu itu saya pakai juga. Nah, artinya apa? Saya setuju ya pendapat itu kan. Itu. Tapi kalau orang yang aneh-aneh tentu yang nggak setuju mengatakan apa bedanya kita dengan beli nasi kan makan juga sama ya. Bagi dia di ilustrasi itu sama tipis gitu. Jadi poinnya adalah bagi saya itu bagus teman-teman, maka saya pribadi mendukung kebijakan itu gitu. Makanya kadang-kadang saya sedih lihat teman-teman merokok di luar itu aduh kenapa mahasiswa gitu itu urusannya. Nah, tapi saya kan nggak boleh antipati juga kan, boleh apain kan karena masing-masing kita punya beda-beda itu. Tapi yang jelas kalau saya
perlu nggak Pak? Sangat perlu bagi kebijakan itu. Gitu. Dukung nggak Pak? Sangat mendukung kebijakan itu tuh Fis. Oke. Yang pertanyaan ketiga, menurut Bapak bagaimana cara penerapan kawasan tanpa rokok ini di kampus UMJ? Kan bagi saya teman-teman ya, karena ini ada dua kelompok ya, atau dua perspektif lah, atau dua paham, atau bisa aja katakan bilang apa keyakinan nggak enak juga ya. Pokoknya opini pendapat aja lah. Dia mengatakan bahwa rokok itu bagi mereka nggak merusak kesehatan, bagi saya merusak kesehatan. Nah itu kan tuh. Kemudian bagi saya merokok itu membakar duit, bagi dia nggak bakar duit, gitu kan. Bagi saya merokok itu ngabisin duit, bagi dia nggak habis duit, gitu kan. Nah, artinya bahasa sederhana lah, bagi yang perokok itu bermanfaat, bagi saya kan nggak bermanfaat. Nah, kalau itu berarti gimana caranya? Tentu teman-teman tetap kita bikin kebijakan, ya. Kalau ini kebijakan Demokrat ya, Demokrat adalah oke, mereka ini kita fasilitasi aja, dia kan tempat itu kan. Ya karena di bandara teman bandara lihat kan, tempat rokok, kalau rokok kan, dia kan itu teman-teman. Nah itu di pesawat aja nggak mau rokok. Yang saya bingung ini Fis ya, bulan puasa kenapa dia nggak bisa merokok ya? Iya betul. Bisa nanti nggak merokok dia kan? Habis puasa Pak. Kemudian kenapa buka merokok lagi tuh? Nanti berapa jam tuh berarti? Maksudnya bisa teman-teman, nggak ada alasan. Tapi kembali tadilah kita hargailah, saya menghargai teman-teman perokok ya. Lalu gimana cara tadi? Jadi kita bikin aturan kebijakan. Udahlah pertama fasilitasi mereka tempat dia di belakang dan depan ya. Kemudian di depan itu sarankan mereka Anda yang merokok di depan dong, itu aja. Jadi kalau mereka ditetapkan taka-taka instalasi ya, biar dia sendiri ngisap rokok itu, asap rokok dia balik ke dia lagi kan, itulah kan. Nanti bahasa ekstrim saya dia mati sendiri gitu kan, itu kan, kita kan nggak mati gara-gara dia kan, itu kan, itu. Baik, saya yakin dia tuh nggak bakal mau juga, kenapa? Ngasap itu rusak, susah nafas itu Fis ya. Jadi cara gitu Fis, jadi saya katakan tadi kita bikin kebijakan, tapi kebijakannya Demokrat tadi. Nah sila prinsipnya rokok nggak boleh kampus, prinsip ya. Bagi yang perokok difasilitasi. Apa kita itu tempat tidak itu. Anda rokok dalam pula asap dalam selanda itu. Tapi jangan merusak kita yang anggap sebagai perokok pasif deh kan. Jangan. Karena apa? Karena itu teman-teman kalau lihat ya, anggaran negara itu berapa habis ya untuk mengobati rokok itu. Iya, iya. Kalau tanya teman kesehatan luar biasa teman-teman. Tapi sisi lain pemerintah kita juga pemerintah kita juga, kalau bahasa saya terapa, kalau dalam ahli ilmu itu sebut bahasanya paradoks deh. Paradoks deh. Satu sisi dia karena itu nggak suka dengan rokok, tapi sisi lain pabrik rokok banyak, cukai banyak, pajak sini banyak, itu masalah itu. Itu iya. Karena kalau lihat di DPR itu kan ribut tuh masalah tembakau itu nanti kan coba. Ya itu akhirnya apa yang berlaku pas sponsor rokok aja. Karena katanya apa pendapat negara banyak dari rokok, mau diapain? Itu bisa lagi. Yang nomor 5. Kira-kira menurut Bapak apa sanksi yang cocok untuk pelanggaran pasal kawasan tanpa rokok ini di kampus Pak? Nah ini mulai saya tadi kan, susahnya itu kita itu kan. Jangan itu. Kalau tegas begini, karena ada melanggar itu kita bikin ada punishment tadi kan, ada. Nah perusahaan bicara masalah punishment ini teman-teman di kampus susahnya tadi. Nah kalau saya misalnya, kalau sebenarnya andai misalnya, kalau saya misalnya rektor misalnya kan bisa saja kemudian Anda berperokok di luar yang disediakan tadi kan, Anda dikasih ini itu aja kan misalnya kan, apakah di skor, apakah ini kan ahli ekstrim ya ini apakah misalnya dipotong gaji itu kan terserah itu kan itu sebenarnya teman-teman ya. Ini kan ya, tapi ini agak keras alirannya teman-teman. Tapi menurut saya yang paling bagus itu sebenarnya kita lakukan manusia itu bukan masalah reward dan punishment, Fis. Bagaimana sekarang kita selalu melakukan yang namanya tadi kampanye anti rokok, saya bilang tadi kan, kita pendekatan persuasi teman-teman ya itu. Dan aja mereka diskusi apa itu menurut saya itu. Tapi kalau kita sanksi itu nggak menyelesaikan persoalan juga menurut saya itu. Apalagi mereka udah kadung ya kan, perokok berat itu bagus sekali itu. Benar susah ya Pak ya. Nggak mudah. Nah saya sebentar saudara-saudara berhenti merokok langsung kan, itu bolak-balik saudara di Padang itu, sepupu saya laki-laki itu. Dia pegawai pemerintahan kelurahan itu tadi saya tadi. Nah, saya tadi jadi susah kita bicara masalah sanksi-sanksi itu Fis. Ya paling tugas kita mengingatkan. Tapi kalau mau tegas ya sebenarnya bisa juga. Tegas dari mana mulai ya dari atas lah. Iya betul. Itu mereka contoh kan.
Karena itu kan yang benang itu kan apa namanya, nggak bisa diri kan, itu kan kalau bawah mendidih benang gimana, balik kan dari atas dulu Iya, ya. turun bawah ya. Ya itu itu. Ya, Nah, apa lagi? Yang selanjutnya nomor 6, bagaimana pandangan Bapak ketika penerapan kawasan tanpa rokok di kampus kita ini sudah efektif atau belum, Bapak? Nah ini saya belum pernah melakukan uji ya. Kalau bicara efektivitas kan harus kita riset teliti ya. Iya. Tapi menurut saya sampai hari ini teman-teman lihat aja di luar tuh perokok semua kan. Iya benar. Nanti pelanggar saya tuh teman-teman ya sebelum tadi saya sedih itu kalau ke masjid saya depan ekonomi itu depan yang enggak dulu. Saya malah saya lewat di sini depan mereka saya menghindar deh. Kenapa saya menghindar? Saya kan nggak mau rokok, mereka berapa orang rokok tuh. Sampai di masjid, setelah pulang masjid saya ketemu adik 3, saya panggil ketemu adik 3 permen. Itu mahasiswa anti rokok semua depan sebenarnya mana bang ingat. Nah terakhir kemarin itu saya sedih lagi, itu ada satpam, saya beritahu mas tolong turun rokok turun nanti. Ya pak, tapi dia nggak bergerak, ya doang gitu. Saya sampai masjid. Artinya apa, memang tidak semua, tidak all out ya. Jadi kalau semua unsur, semua kalau bahasa sistem teman-teman, semua sub itu bergerak, itu bisa teman-teman. Ini kita ini kan nggak semua, ini semangatnya enggak. Saya 4 sekali malah waktu PMB depan ini, saya tegur mahasiswa, saya kata mahasiswa tiket bahasa, Dede, nanti biar nama mahasiswa baru sih, anak merokok sih nggak benar tuh, nanti rokoknya sebelah. Setelah itu, karena saya tahu depan fisik masalahnya. Itu kalau sana kan saya nggak bisa, makanya saya nggak teman-teman sini kan merokok di belakang mana kan. Iya, itu saya minta teman-teman, saya nggak larang teman-teman. Kenapa? Karena tadi bagi sebagian orang itu kan kebutuhan primer, iya kan? Kebutuhan nggak tidak. Tapi bagi saya bukan kebutuhan itu, emang. Nah saya nggak tahu kebutuhan apakah terkait dengan gaya-gayaan, beri bilang maco gitu kan? Nah, benar. Bilangnya maco gitu kan, rokok gitu kan. Iya betul. Itu. Saya sendiri juga nggak merokok sih, Pak. Nah, itu bagus itu PS, kan itu bagus budi bagusnya. Cuman tuh nggak mau bola tuh. Nah itu PS ya. Jadi itu susahnya itu makanya teman-teman gimana caranya. Makanya menurut saya paling kalau mau ya PS kalau mau ya. Ini solusi terbaik. Pertama rektor, untuk tim ini jalan semuanya tegas. Ya, bisa kampus lebih begitu, tapi nggak ada di pimpinan kita tuh perokok. Persoalannya kita adalah kita di pimpinan kita ada perokok. Iya, jadi susah itu menerapkan ya, Pak ya. Kadang-kadang ada rokok depan, kadang-kadang saya lihat. Iya. Itu tahu nih. Iya. Nah itu salah itu. Tanpa dia sadari gitu kan. Nah kalau saya malah itu bisa, kenapa? Kayak di UKM itu kampus saya di Malaysia bilang itu nggak ada rokok di luar tuh. Merokok dalam ruangannya dua. Saya ketemu prodi misalnya itu kan, dia baru ada rokok masuk rokok, ya nggak masuk, tapi dia punya batas keluar kan, keluar di belakang tuh, itu cara kamu itu saya tahu kok, ada tapi tempatnya kita, ya, Pak ya. iya ada. Nah, pemerintah tadi kalau kita mau tegas, nggak ada nggak bisa. Iya betul. Nah, cuma perusahaan kemudian pemerintah di rektor tadi mengeluarkan kebijakan, kemudian di situ ada tim, nanti kan tim apa nama terserah kan itu. Apakah kayak polisi itu kan ada tim tugas khusus itu kan. Nah itu menentukan bahwa itu. Nah itu dikawal tiap hari memang lihat apa yang mahasiswa kena ya dia dipanggil, dipersuasi kan. Nah tadi bisanya 1, 2, 3 bisa aja sampai. Nah siapa aja yang berkok juga sih dia. Jadi susah buat ketegasan itu ya, Pak ya. Iya, nah sampai mahasiswa sekarang masih praktek kita kan buat tegas maksudnya itu. Udah ada task force atau task force dengan tugas yang mengatur ke bawah aja. Kita lihat itu persoalannya. Nah kemarin tadi teman-teman ya, kalau anda baca dia aja lah, kan teman-teman kenal ya kan dengan PPH kita juga kan. Iya betul. Itu persoalannya, saya nggak bisa. Nah tapi bagus sebenarnya teman-teman PPH itu kalau rokoknya kan di apa, nah dia tempat sepeda nggak? Saya kalau mau ya, saya itu. Nah setelah tempat disediain, baru kita berikan sanksi kan. Sekarang tempat kita kan nggak ada ya, coba. Itu buat tempat yang kayak apa ya, yang khusus kawasan rokok ya, Pak ya. Itu tempat itu kayak itulah apa namanya bangkel atau apa sih namanya. Nah itu rokok. Sekarang sedang mana? Sekarang belakangnya handphone rokoknya. Saya pernah panggil teman mahasiswi kalau makan komunikasi. Panggil. Saya tahu teman tanya, ternyata apa enggak? Ya rokoknya apa? Oke, di sini perkenalkan nama saya Hafiz Fauzi Alhamadi. Saya dari kelompok 6 dari jurusan Ilmu Komunikasi. Saya di sini akan mewawancarai tentang kawasan bebas tanpa merokok.
Ya seperti itu. Jadi saya akan bertemu nantinya dengan mahasiswa yang ingin saya wawancarai. Halo, Bang. Ya, halo. Boleh saya minta ada waktunya sedikit? Minta waktu sedikit untuk wawancara. Di sini saya ada 6 pertanyaan nih yang harus saya kasih pertanyaan ke Abang gitu kan. Nah, menurut Abang nih, kalau di kampus kita ini ada kebijakan larangan merokok itu gimana sih? Kebijakan larangan merokok Bagus apa enggak sih menurut gue sih itu bagus sih ya, karena ibaratnya kadang kan di saat orang yang lagi merokok sama orang yang tidak merokok itu akan dampaknya lebih berbahaya bagi orang yang tidak merokok ya. Benar. Karena apalagi bisa menjadi rokok pasif juga akhirnya. Nah, kalau itu bagus sih sebenarnya. Oke, terus gimana? Terus pertanyaan yang kedua, gimana sih pendapat Abang soal kebijakan KTR di UMJ? Apa? KTR ya, keterangan yang merokok ini. Kebijakan tentang Merokok ya. merokok, keterangan untuk merokok di UMJ. Ya. Bagaimana? Kalau gue itu kurang tahu ya sih kalau itu sih. Itu kurang tahu sih. Oke, siap. Kalau menurut Abang nih yang soal pertanyaan ketiga, menurut Abang setuju nggak sih adanya kebijakan KTR ini di kampus? Adanya kayak kebijakan yang larangan ini di kampus ini, menurut Abang setuju nggak sih? Oh, kalau menurut gue sih setuju, karena kan kita harus bisa ibaratnya mendapatkan hak juga ya satu sama lain dari orang yang merokok maupun orang yang tidak merokok. Karena kan menurut gue orang yang tidak merokok juga harus mendapatkan tempat yang lebih proper lagi untuk supaya dia terhindar dari penyakit orang yang merokok. Karena kan ya itu dia, dampak dari orang merokok itu lebih berbahaya daripada yang merokok sendiri. Dari gue segitu, karena ya yang merokok pun juga harus punya kepedulian sosial juga ya, kepekaan sosial juga terhadap orang yang tidak merokok. Karena bagi gue ya kita juga, gue pun juga sama-sama merokok, gue kadang suka menghargai orang, apalagi misalkan ada anak kecil ataupun perempuan yang kira-kira oh ini dia kayak nggak ngerokok gitu, gue juga harus punya kepekaan sosial itu juga gitu. Orang yang tidak merokok. Nah, pertanyaan keempat nih, gimana sih caranya menerapkan KTR ini di kampus gitu? Cara menerapkannya gitu. Saya kayak langsung blok, langsung bener-bener jadi apa enggak? Harus bener-bener kayak Mungkin biasanya kita harus evaluasi dulu ya, misalkan kayak dikasih plang tentang larangan merokok gitu, tapi kan terkadang memang banyak orang yang masih melanggar larangan itu ya. Tapi kita setidaknya melihat dari cara itu juga orang akan sadar akan tempat ini dilarang merokok, tapi kita juga harus bisa mengevakuasi untuk kayak larangan yang benar-benar, contoh misalkan harus menyiapkan sebuah tempat makan atau kantin indoor yang memang kawasannya udah layak banget untuk tanpa merokok gitu. Karena bagi gue gitu, kalau misalkan untuk yang merokok dia harus mendapatkan tempat juga sih untuk ya. Kadang kan gue juga gimana ya, kadang kalau ngerokok kayak nggak tahu kenapa ya, itu mungkin sugesti aja ya, kayak habis makan terus nggak ngerokok tuh kayak aneh aja gitu lah, asam banget gitu. Karena gue juga ngerokok gitu. Cuman sih kalau untuk gimana tadi pertanyaannya? Kayak cara menerapkannya gitu di kampus. Cara menerapkannya ya itu sih mungkin kayak itu kesadaran diri juga sih, masih subjektif ya gitu. Itu sih. Nah, pertanyaan yang keenam nih, bagaimana sih pandangan Abang kalau misalkan penerapan KTR di kampus ini udah efektif apa belum? Kalau gue bilang efektif sih belum ya, karena masih banyak, apalagi contoh kayak kemarin di food court. Awal sih gue memang ngeliat oh ini dilarang rokok nih gitu. Di food court itu ya udah gue nggak ngerokok, tapi lambat laun ketika gue lihat orang-orang di mahasiswa situ kok dia kayak nggak memperdulikan peringatan itu, larangan itu gitu loh, kalau ini dilarang merokok gitu, tapi ternyata dia masih tetap melakukan itu juga ya. Itu sih sebenarnya udah bagus, cuma mungkin butuh sanksi juga sih kayak ini ya, karena kan ibaratnya sampahnya juga kan gitu loh. Mungkin ataupun ya harus menyiapkan fasilitas juga sih, misalkan kayak misalnya asbak ataupun apa gitu yang di tempat yang buat merokok gitu, supaya sampahnya tuh tidak kemana-mana gitu. Dan kalau penerapan itu udah bagus sih, cuma kadang ya kesadaran diri masing-masing orang itu yang masih kurang gitu, yang sangat disayangkannya itu. Segitu aja sih Bang ya, kalau misalnya ini ya. Thank you banget ya Bang ya. Sama-sama.